Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Shadaqallahul azim. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan melihat firman Allah dalam surat Ad-Dahri ayat 1 sampai dengan 3. Ada sesuatu yang luar biasa dalam firman Allah dalam surat Ad-Dahri ayat 1 ini. Ayat ini menyebut, hal ata'alal insan hinum minad dahr, bukankah telah berlalu masanya manusia itu, lam yakun syai'an mazkur, tidak ada nilainya untuk disebut. Ad-Dahri itu adalah masa yang panjang. Dari manusia yang hebat hari ini, dengan skala kelebihannya itu, dulu nilainya tidak ada, bahkan untuk disebut saja tidak ada. Nah, itu kapan? Sebuah berita yang baik sehingga dia booming, peristiwanya itu bisa jadi hebat luar biasa sehingga dikonsumsi oleh banyak orang. Maka berita itu booming sampai berhari-hari, berbulan-bulan karena kejadian yang luar biasa. Tapi dalam ayat ini Allah menyebut, lam yakun syai'an mazkura, tidak layak untuk disebut saja, tidak pantas. Nah, itu kapan? Tidak ada nilainya. Kalau kita bawa kepada sebuah berita yang tidak bernilai, itu beritanya picisan, tidak layak untuk dimuat. Nah, lalu Allah menggambarkan dalam surat Ad-Dahri, lam yakun syai'an mazkura. Dulu masanya manusia itu ada masa yang tidak dinilai untuk disebut. Inna hadainahus sabila, kemudian kami beri dia hidayah, jalan. Imma syakuran wa imma kafur. Setelah diberi, ada yang bersyukur, ada yang engkar. Nah, sekarang kita melihat kapan masa itu. Bila kita melihat bagaimana proses manusia itu terjadi. Perempuan, ketika dia lahir, dia telah dibekali dengan sel telur. Dari 500 sampai 2 juta sel telur. Perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan ketika dia diberi sel telur, sampai dia wafat, sel telur itu tidak akan bertambah, malah berkurang. Cepat berkurang. Sampai dia usia puber, dia akan kehilangan sel telur itu. Ketika dia menstruasi, sekali sebulan menstruasi, maka akan hilang sampai 11.000 sel telur. Begitu seterusnya. Nah, sel telur yang banyak itu masuk ke dalam ovarium. Dari ovarium itulah dia nanti lahir ke bawah dalam bentuk ovo. Nah, ada perbedaan dengan laki-laki. Laki-laki yang sehat itu akan memiliki bibit spermatozoa 250 juta. Berbeda dengan perempuan. Laki-laki spermatozoanya itu bertambah setiap hari. Setiap hari bertambah. Dia tidak habis. Maka ketika terjadi pembibitan, bertemu spermatozoa dengan ovum, yang keduanya ini nanti melekat ke dinding rahim. Nah, itulah nanti akan menjadi cikal bakalnya janin. Nah, sesuatu yang hebat yang terjadi di sini adalah bila janin itu adalah hasil pertemuan antara ovum dengan spermatozoa. Yang spermatozoa tadi jumlahnya 250 juta. Yang masing-masing spermatozoa itu memiliki karakter, jenis kelamin,
warna kulit, kecenderungan, bentuk rambut yang berbeda-beda. Ketika bertemu satu, maka yang 250 juta kurang satu itu akan terbuang sia-sia. Maka peluang bapak-bapak, saya, kita semua hadir ke atas bumi ini, itu peluangnya dalam matematik 250 juta banding 1. Itu dalam matematik mustahil itu. Mustahil yang satu itu menang. Tapi yang satu itu hidup. Lahirlah kita. Jadi peluang kita semua hidup ke atas bumi ini 1 banding 250 juta kurang 1. Peluang kita hidup itu peluang yang mustahil. Nah, ini yang disebut oleh Allah lam yakun syai'am mazkura. Karena peluang tipis itu tidak ada nilai untuk disebut. Tidak ada nilainya. Karena itu perbandingan yang mustahil. Nah, maka oleh sebab itu ketika kita lahir, apapun kondisi kita ini, kaya, miskin, sehat, sakit, berpangkat, tidak, beruang atau tidak, wajib bersyukur kepada Allah. Harus bersyukur. Hidup saya sudah bersyukur. Karena untung kita lahir. Nah, maka oleh sebab itu, dalam puasa Ramadan ini, kita ingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ajaban li amril mu'min. Aku itu sangat salut kepada orang yang beriman. Apa yang membuat Nabi salut dengan orang yang beriman? Ada 3. Pertama, in amrahu kulhu khair. Orang mukmin itu apapun urusannya dia selalu bersangka baik kepada Allah. Ketika sehat, ketika sakit, ketika diberi rezeki yang lebih, ketika sedang tidak ada rezeki, dia selalu bersangka baik kepada Allah. Sebab pada orang tidak mau bersangka baik. Tidak mau dia bersangka baik. Tinggal malas salat, malas baca Al-Quran. Toh kalau kita salat pun akan miskin juga. Dia tidak bersangka baik. Lalu yang kedua, in asyabahu syarra saqam. Bila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia ingat hidup di bumi tidak sama dengan di surga. Baik, saya terus. Itu namanya di surga. Hidup di bumi ada panas, ada hujan, ada pasang surut, pasang naik. Nah, maka orang yang bersyukur itu dia harus yakin suatu saat dia nanti tidak akan seperti itu. Lalu yang ketiga, in asabahu dharra sabar. Bila dia diuji, dia sabar. Kalau kita dalam kondisi aman, semua orang bisa sabar. Uang cukup, sehat, mobil ada, semua orang bisa bersyukur. Tapi coba kalau kondisi sulit seperti saat ini, uang tidak ada. Ada uang, keluar tidak boleh beli makanan karena PSBB. Uang tidak ada, tagihan listrik datang, kartu paket HP sudah habis, uang kuliah anak mau dibayar. Maka dalam kondisi seperti itu bisa tidak sama. Yang bisa ketiga-tiganya ini kata Nabi, laisa zalika illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa ketiga-tiganya ini kecuali dia beriman. Orang beriman bisa sangat baik kepada Allah. Bila diberi nikmat dia bersyukur, bila diuji dia bersabar. Nah, sekarang mumpung masih Ramadan ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Kata Nabi begini, lau ya'lamun nasu ma fi hadza syahri minal khairat. Sekiranya semua orang ini tahu apa manfaatnya bulan Ramadan ini, keberkahan apa yang dibawa oleh Ramadan ini, la tamannau ayyakunu ramadana sanatakullah. Dia akan minta sepanjang tahun ini yang ada hanya Ramadan saja. Tidak ada Syawalnya, tidak ada Muharram, tidak ada Safar, tidak ada Rabiul Awal, semuanya Ramadan saja. Karena begitu manfaat yang dibawa oleh Ramadan ini. Ada yang bisa dihitung, ada yang tidak terhitung. Kita contoh umpamanya sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Kullu amali bini Adam yudha'aful hasanah bi asri amsalih.
Setiap amal anak Adam itu nilainya paling rendah 10. Ila sab'ami'atid di'fin, sampai paling banyak 700. Mana dia yang 10? Ada sebuah hadis dari Nabi, man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah. Siapa yang saja baca surat satu huruf dari Al-Quran, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanah bi asri amsalih, satu kebaikan itu pahalanya 10. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Bismillah ada 19, Alif Lam Mim ada 3, 210. Berarti ada 210 pahala yang kita peroleh, itu hanya membaca Alif Lam Mim. Bagaimana kalau kita tadarus, khatam Quran di bulan Ramadan, itu jumlahnya luar biasa. Itu yang terendah. Ila sab'ami'atid di'fin, sampai 700. Apa contohnya yang 700? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ini, pahalanya bagaikan 7 tangkai padi, masing-masing tangkai menumbuhkan 100. Itu 700. Nah, ketika masa pandemi ini, ketika semua orang sulit, bersedekahlah, berwakaflah, berinfaklah. Itu akan dikali. Nah, tetapi dalam hadis itu, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu aku akan membalasnya, kata Allah. Jadi hitungan pahala puasa tidak sama dengan hitungan yang tadi. Nah, maka oleh sebagian ulama hadis ada yang berpendapat pahala ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan nilai terendahnya 700, nilai tertingginya tidak terbatas. Masya Allah, luar biasa. Terendah 700, tertinggi tidak terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itu, agar kita yang dahulunya tidak ada nilai untuk disebut, lalu lahir ke atas dunia, mari kita beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Sebab nanti bagaimana, kata Tuhan, dengan kehidupan yang seperti ini, kata Tuhan, nanti imma syakiran wa imma kafur. Ada nanti yang bersyukur, ada nanti yang kufur dengan nikmat. Mari kita kembali kepada hadis tadi. Lau ya'lamun nasu ma fi hadza syahrin minal khairat latamannaw ay yakunu ramadan sanatakullah. Sekiranya umatku tahu bagaimana pahalanya di bulan Ramadan itu bila beribadah, dia akan minta sepanjang tahun yang ada hanya Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.